salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Veterinary Mentoring Day. Saya Afrina, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan dan presensi kehadiran, penyampaian materi pembahasan soal dan kesimpulan materi organogenesis oleh Kak Rere, penyampaian materi pembahasan soal dan kesimpulan materi patologi perkembangan atau teratologi oleh Kak Laura, serta sesi dokumentasi dan penutupan. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi materi. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa pemateri kita yang pertama pada malam hari ini. Untuk pemateri pertama ada Kak Rere. Selamat malam Kak Rere, gimana kabarnya hari ini Kak? Halo, selamat malam. Sebelumnya aku minta maaf banget ini kalau misal ada suara lainnya karena aku lagi di kafe. Alhamdulillah baik. Gimana mungkin dari teman-teman keilmuan dan Mbak MC, Afrinya, mungkin kabarnya. Alhamdulillah baik Kak. Baik, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke sesi materi organogenesis. Untuk pembagian waktunya selama 20 menit untuk pembahasan materi, serta 25 menit untuk pembahasan soal dan tanya jawab. Apakah Kak Rere sudah siap? Oke, aku insya Allah udah siap. Share screen dari panitia kan ya? Iya Kak. Baik, Oke, karena Kak siap. Rere sudah siap dan pastinya teman-teman di sini juga udah nggak sabar banget buat menyimak, kita bisa langsung masuk ke sesi materi organogenesis. Kepada Kak Rere dan panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak untuk share screen-annya dari teman-teman keilmuan. Mungkin boleh tolong dicek dulu ini suaraku jelas apa enggak. Sudah jelas Kak? Oke, terima kasih untuk jawabannya, Aurina. Mungkin aku awali lagi aja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Terutama untuk adik-adik angkatan 2024 ya. Ini, jadi kita ketemu lagi di sesi PMD yang akan membahas materi pertama, yaitu organogenesis di part morfogenesis gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke. Ya, oke. Organogenesis. Jadi organogenesis itu apa sih? Organogenesis atau di organogenesis tahap morfogenesis itu ya, itu merupakan proses pembentukan organ. Masa setiap lapisan dan cabang kan ada tiga nih, derm, mesoderm, sama endoderm. Nah, tiga lapisan kecambah itu membentuk banyak jaringan hingga menciptakan suatu organ. Oh, nah, periode perkembangan embrio itu di bentuknya itu masih primitif ya teman-teman. Terus di periode pembentukan organ dia udah definitif fetusnya. Jadi individunya itu sudah memiliki bentuk dan rupa secara spesifik dalam satu spesies. Nah, untuk proses organogenesis sendiri itu terdiri dari dua periode, yaitu yang pertama pertumbuhan antara dan juga pertumbuhan akhir. Oke, boleh next. Nah, untuk pertumbuhan antaranya terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif ke definitif, sehingga terlihat bentuk khusus bagi suatu spesies. Contohnya, tingkat berbu pada katak gitu ya. Terus habis itu juga tingkat larva pada nyamuk. Oke, next. Nah, terus habis itu untuk pertumbuhan akhirnya merupakan penyelesaian dari bentuk definitifnya. Jadi individu seperti eh apa maksudnya individu yaitu
lalu mengalami pertumbuhan jenis kelamin, wajah yang khas, gitu. Namun ada beberapa jenis famili, yaitu unggas, reptil, dan mamalia. Ini juga ada di PPT dosen ya, pembukaan di part ini, yang tidak terlihat begitu jelas batas pertumbuhan antara dan akhirnya, kayak gitu. Oke, kita next. Oke, pembentukan awal tiga lapisan daun kecambah diawali di pertama gitu ya, terjadi fertilisasi atau pembuahan. Di fertilisasi ini selanjutnya akan ke tahap zigot yang mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis gitu ya. Lalu terbentuk morula, di mana ini juga di-mention sama dosen-dosen, baik dari prof dan dokternya itu selalu nge-mention kalau morula ini merupakan fase critical phase-nya dari eh, tahap awal perkembangan dari embrio. Kenapa? Karena biasanya di tahap ini tuh embrio tuh mengalami tahap implantasi kayak gitu. Jadi morula itu kan sel anak atau blastomer yang eh, nantinya di fase ini tuh kecepatan pembelahannya menurun. Oke. Lalu dari fase morula ke fase blastula yang mengalami pemisahan atau diferensiasi ya. Lalu ke tahap gastrula. Oke, tahap gastrula ini menyusun diri dan membentuk rongga blastosul seperti yang sudah kita pelajari kan di gastrula ini kita maksudnya kayak yang terjadi itu mereka terdiferensiasi menjadi tiga lapisan kecambah yang di mana ada ekto, meso, dan endo gitu ya. Lalu setelah gastrulasi akhir akan terbentuk notokor di mana si notokor ini akan menginisiasi pembentukan sistem syaraf pusat dan seterusnya. Oke, kayak gitu mungkin bisa di next teman-teman. Oke, tiga lapisan daun kecambah mulai berbentuk pada proses blastulasi dan mulai menjelma pada proses gastrulasi. Oh, diganti jadi Reorientasi letak lapisan. Ya, reorientasi letak lapisan itu apa? Untuk apa yang semula ada di permukaan, ektoderm dan mesoderm ini melipat ke dalam menjadi tiga lapisan daun kecambah. Sehingga tercipta, kalau misal kita belajarnya apa? Eh, Tercipta lapisan baru gitu ya, yang biasa dikenal ektoderm. Kayak gitu. Oke, next. Nah, transformasi dan diferensiasi pada organesis. Yang pertama, perpanjangan tubuh, lalu pembentukan ekor, lalu pemisahan tubuh menjadi kepala dan badan, perkembangan ekstremitas, dan pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional. Oke, next. Oke, ini buat tiga lapisan dan kecambahnya ya, yang aku bilang tadi. Oke, ada lapisan ektoderm, di mana ektoderm ini akan berfungsi apa jadi eh, sistem syaraf pusat dan kulit. Jadi kalau sistem syaraf pusat itu meliputi otak dan medula spinalis gitu ya. Lalu di kulit itu juga dia ngebentuk sistem syaraf perifernya yang di kulit. Terus habis itu mesoderm ini lebih ke perkembangannya membentuk otot dan rangka gitu ya. Lalu untuk yang endoderm pun dia akan membentuk organ-organ. Mungkin kita next dulu saja. Oke. Nah, buat ektoderm itu ada yang ektoderm umum, yaitu yang biasa menjadi kulit, derivat dan kelenjar kulit gitu ya. Ada untuk kelenjar ring atau kelenjar lemak, sifat dan kuku, lalu ada membentuk lensa mata juga, telinga bagian dalam, indera bau dan rasa. Ini sebenarnya kayak PPT ini ya, kayak PPT kuliah ya, di bab organogenesis juga. Oke, balik lagi ke bahasan. Ektoderm umum juga bentuk stodeum dan protodeum atau genius. Lalu yang kedua, lapisan mesoderm, intermediate atau submer, yang akan jadi genital ridge, yaitu alat kelamin dan sistem urogenital, dan juga jadi nephrotom atau ginjal. Lalu dia juga jadi hipomer atau mesoderm lateral yang nantinya kebagi jadi dua lagi. Jadi mesosomatis yang ada di bagian luar, dan yang ada di dalam bagian dalam atau besar. Oke, next.
Oke, untuk yang lapisan mesodermnya bakal jadi apa? Yang pertama bakal jadi epimer atau mesoderm dorsal. Atau yang paraksial gitu ya. Di mana epimer ini akan jadi tiga, yaitu dermatom, meatom, sama sklerotom yang biasa kita sebut waktu praktikum, makrotutor gitu ya. Selalu dijelaskan seperti ini. Lalu ada juga yang jadi mesomer atau mesoderm intermediate sama jadi genital ridge, putamen, dan sistem orogenital atau dan juga nephrotom. Lalu juga ada yang jadi hipomer atau mesoderma, mesoderm somatis dan mesoderm squamous. Oke, kita next. Oke, yang juga endoderm dan entoderm. Sebenarnya jadi teman-teman, endoderm sama entoderm tuh dua lapisan yang berbeda ya. Entoderm itu tercipta karena pelipatan eh, pelipatan dari sisi endoderm ini. Cuma kalau misal eh, dijelaskan secara teori, ini bakal sangat-sangat molekuler dan cenderung jarang dikeluarin di teori sih sebenarnya. Harusnya. Jadi mungkin langsung ke bahasan sesuai PPT aja ya. Dia berkembang jadi tiga, gitu ya. Jadi foregut, midgut, sama hindgut. Foregutnya yang usus depan, midgut itu usus tengah, lalu hindgut usus belakang. Gitu. Nah, ketiga saluran tersebut berkembang jadi saluran dan kelenjar pencernaan, sistem pernapasan, dan epitel paru. Oke, next. Oke. Faktor diferensiasi dan transformasi lapisan daun bercambah itu dipengaruhi oleh beberapa hal juga ini, yaitu bahan inti, sitoplasma, lingkungan mikro, fisik, yaitu adanya gradien, dan juga hormon yang gantikan organizer. Oke, next. Oke. Oke. Oke, ini langsung lanjut ke soal apa? Oke, di sini teman-teman keilmuan sudah menyediakan soal gitu ya. Yang ini di-share di adik-adik angkatan 2024 juga kan ya? Mungkin dari teman-teman keilmuan boleh jawab. Ya, Kak, soalnya Oke, oke. Kalau gitu aku langsung ini ya, langsung bahas aja buat soal-soalnya. Oke, yang pertama, proses organogenesis dipengaruhi oleh apa? A, bahan inti, B, lingkungan mikro, C, gradien fisik, D, hormon, dan E, benar semua. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom boleh jawab secara langsung atau lewat chat gitu ya mungkin. Kita 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 diskusikan ya di sini. Kan ini judulnya diskusi, bukan satu arah aja. Kira-kira dari yang udah dijelasin, jawabannya apa? A, B, C, D, atau E kah? Oke, belum ada jawaban ya. Masih terpantau belum ada jawaban. Ini suaraku jelas kan? Oke, E. Oke, pinter banget. Banyak banget yang jawab. Oke, benar semua ya teman-teman. Ini ada di PPT slide 19 yang di PPT organogenesis juga. Bahwasannya dari A sampai D itu ada semua bahan inti sitoplasma, terus lingkungan mikro, gradien fisik, dan juga hormon. Oke, kita lanjut. Nomor dua ya. Pada fase morfogenesis, individu mempunyai definitif. Sebab bentuk definitif adalah pembentukan organ spesifik. Kira-kira jawabannya benar-benar benar, benar-benar tidak berhubungan, benar, salah, salah benar, atau salah-salah. Jadi A, B, C, D, atau E. Kalau dari yang udah kita pelajarin, kira-kira apa guys? Jawab aja. Salah, salah juga nggak apa-apa. Nggak ada yang salah ya. Hanya kurang. Oke, D. Jawaban masuk dari Dea. Dan lagi.
Oke, ada yang jawab A. Iya, syukurnya. Oke, oke. Kayaknya juga Raihan Rabbani dan gitu. Oke. Di sini menurutku dan beberapa sumber yang sudah tak baca adalah jawabannya B. Oke. Kenapa kok benar-benar tidak berhubungan? Teman-teman di sini harus pahami konteks ya. Eh, Kalau pernyataan pertama sama pernyataan kedua itu saling berhubungan kalau semisal memang mereka sebab akibat gitu. Kalau mereka merupakan suatu pernyataan baik kalimat pertama atau kalimat kedua gitu ya. Jadi kayak mereka benar-benar berdiri masing-masing itu berarti tidak ada korelasinya, tidak ada kaitan sebab dan akibat. Oke. Oke, di sini pada fase morfogenesis individu mempunyai bentuk definitif. Aku jelasin dulu ya yang ini. Jadi pada fase morfogenesis awal itu tuh justru embrionya berbentuk primitif. Jadi bentuk definitif itu merupakan hasil akhir dari tahap morfogenesis ini gitu. Jadi sebenarnya soalnya harus dipahami lagi konteks soalnya. Kalau misal pada masa kalau pertanyaannya pada fase awal morfogenesis individu mempunyai bentuk definitif itu salah karena bentuknya primitif. Tapi kalau misal kayak gini kita asumsikan soalnya dia di akhir gitu ya. Jadi ya udah benar aja pada fase morfogenesis individu memiliki bentuk definitif, tapi itu adalah pemahaman di tahap akhir dari morfogenesisnya. Nah, sebab bentuk definitif adalah pembentukan organ spesifik. Ini pernyataan. Dia menjelaskan bahwa misalnya bentuk definitif adalah pembentukan organ spesifik. Iya, betul. Tapi kalau misal dia disebut sebagai sebab daripada morfogenesis itu memiliki bentuk definitif ya enggak gitu. Jadi mereka benar-benar tapi tidak saling berhubungan gitu. Oke, jawabannya yang benar B. Lalu yang ketiga, prostodeum adalah salah satu bentuk perkembangan dari titik-titik-titik. Jawabannya apa? Ini ada di PPT juga nih, PPT slide ke-11. C, wih, ini ya. Vanessa juga ikut. Oh ya, keilmuan. Maksudnya ini teman-teman keilmuan juga ya. Gak apa-apa kalau teman-teman keilmuan mau jawab juga. Oke, benar banget jawabannya C, ektoderm umum. Ini ada di PPT slide 11 ya. Aku rasa nggak perlu aku jelasin lagi. Nah, kita ke nomor 4. Ini tadi ada di PPT penjelasan kita yang sebelumnya. Batas yang tidak jelas antara periode antara deh ini dengan periode akhir dijumpai pada 1, 2, 3, 4 yang benar apa aja? Di antara 1, 2, 3, 4 yang benar apa aja tadi? Ada 3. Oke, sip, sip, pinter. 1, 2, 3, oke. Aves, reptil, dan mamalia. Ini ada di PPT apa kuliah juga di slide 4 ya. Next, kita ke nomor 5. Kelainan perkembangan organ dapat terjadi saat organogenesis. Sebab saat organogenesis terjadi mobilisasi sel dan peningkatan aktivitas metabolisme. Oke, kalau ini pernyataan 1 dan 2 itu ada kemungkinan mereka saling sebab akibat. Karena kayak pernyataan keduanya itu kayak dijelaskan gitu sebelumnya. Nah, ini langsung aja aku jawab ya. Jadi jawabannya itu yang A. Statement 1 benar, statement 2 benar, dan ada korelasi. Kenapa kok dia ada korelasi? Karena eh, perkembangan organogenesis itu tahap kritis juga sih di setiap makhluk hidup sebenarnya karena eh, jika ada kesalahan dalam proses ini tuh biasanya embrionya mengalami cacat kongenital atau cacat dari lahir gitu. Nah, untuk sebabnya saat organogenesis terjadi mobilisasi sel dan peningkatan aktivitas metabolisme, iya betul. Eh, di tahap itu terjadi mobilisasi sel dan peningkatan aktivitas metabolisme karena selnya itu sudah mulai berkembang jadi organ-organ yang lebih spesifik gitu. Jadi kan kayak masing-masing sel itu punya tanggung jawab untuk berkembang jadi organ masing-masing. Gitu. Jadi kenapa kok mereka aktivitas metabolismenya meningkat ya karena pembelahan selnya juga meningkat gitu. Nah, di fase-fase krusial ini kalau misal intake atau istilahnya
pemenuhan nutrisi daripada si induk ini atau embrionya ya kalau misal kita belajar unggas gitu itu ada yang kekurangan nutrisi atau ada teratogen dan patogen masuk gitu ya, itu juga bisa juga bisa mengganggu proses perkembangannya. Nah, kalau misal mengganggu proses perkembangannya, otomatis itu mengganggu pembelahan selnya. Kalau misal pembelahan selnya nggak maksimal, ditakutkan akan menimbulkan kelainan pada si embrio itu. Kayak gitu. Oke, Oke, kita next. Ke nomor 6. Nomor 6, epimer berkembang menjadi 1 dermatom, 2 dermiotem, 3 sklerotom, 4 embriotom. Jawabannya kira-kira nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, atau 4 aja. Yang nomor 6 ini juga ada di PPT dosen. Oke, betul sekali. Santika Wulandari, Saskia Pranita, Herani Puji Nur Sabrina, gitu ya teman-teman. Bagus banget, jawabannya 1, 3, dermatom sama sklerotom. Gampangnya kayak gini deh. Derivatnya kan, kalau misal soma itu kan ada 3 kan. Dermatom, sklerotom, sama miotom. Tuh ya udah, dipegang itu aja. Karena kebetulan ini nggak ada sih pilihan lain ya, jadi kayak kita sebutnya dermatom sama sklerotom ya udah ambil itu. Tapi emang jawabannya harusnya dermatom sama sklerotom sih, nggak pakai miotomnya. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya teman-teman keilmuannya. Nomor 7, ektoderm saraf akan berkembang menjadi apa? Jawabannya apa? Gampang banget loh. Ektoderm dia berkembang jadi sistem syaraf pusat sama kulit. Nah, dari jawaban A, mata, B, pigmen, C, sumsum belakang, D, perikardium, E, insang. Mana yang benar dari 5 pilihan ini? A, oke, oke. A, A, C, C, oke. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi ektoderm syaraf, ektoderm syaraf dia akan berkembang jadi sumsum tulang belakang dan otak. Jadi syaraf pusat dia. Oke. Oke, nomor 8, rigi saraf akan berkembang menjadi titik-titik. Jawabannya, kalau berdasarkan PPT slide 15 akan menjadi pigmen, lebih ke akan menjadi kromatofor kulit yang menjadi pigmen melanin. Gitu. Jadi kromatofor itu eh, kayak aku agak lupa ya materi ini, tapi ini tuh diajarin waktu aku matkul embrio dulu sama Prof. M. Kalau misal kromatofor kulit itu akan membentuk pigmen melanin gitu. Jadi kayak mereka tuh saling korelasi sebenarnya, bukan kayak dua sebutan gitu. Oke, ya apa ini bisa dibaca juga di PPT halaman 15. Aku lanjut dulu ke nomor 9. Ektoderm umum akan berkembang menjadi titik-titik-titik. Tadi kita udah bahas ya teman-teman di slide yang sebelumnya ini jelasin juga. Kira-kira jawabannya apa? 1, indera bau, 2, epidermis, 3, indera rasa, 4, dermis. Jawabannya apa? B. B. Oke, B itu apa ya? Oke, kita langsung ke nomor aja kali ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Indera bau, epidermis, dan indera rasa. Ini ada di PPT kuliah yang slide slide 11 ya. Oke, next nomor 10. Aluran pencernaan berasal dari saluran ya, itu bukan aluran ya teman-teman. Saluran pencernaan berasal dari ektoderm sebab
Selama organogenesis, ektoderm akan berkembang menjadi usus depan, tengah, dan belakang. Kita langsung aja ke jawabannya. Saluran pencernaan berasal dari ektoderm. Dari pernyataan pertama itu salah. Kenapa? Karena pencernaan kan dari endoderm ya. Sistem pencernaan, sistem pernafasan itu dari eh, mesoderm. Jadi selama organogenesis, ektoderm akan berkembang jadi usus depan, tengah, dan belakang itu juga sama. Oke, jawabannya statement 1 salah, statement 2 salah. Oke, oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, sel germinal primordial berasal dari, jawabannya apa? A. Ektoderm, B. Mesoderm, C. Mesenterium, D. Endoderm, dan E. Mesenkim. Kira-kira jawabannya yang mana? A kah? B kah? C kah? D kah? Atau E? Oke. Afifah Umar menjawab A. Oke. Sel germinal primordial ya. Ini karena nggak ada yang jawab lagi, mungkin langsung aja aku jawab. Yang benar sebenarnya endoderm. Tapi kalau misal disuruh jelasin lebih dalam lagi, dari kelima dari kelima pilihan jawaban itu sebenarnya juga nggak ada yang benar. Yang benar itu adalah em, berasal dari epiblast. Jadi sel germinal primordial ini berasal dari eh, lapisan sel terluar dari embrio gitu, yang namanya epiblast. Tapi di tahap akhirnya dia akan melipat ke arah dalam menjadi endoderm. Kurang lebih itu kayak gitu penjelasannya. Oke, jadi ya endoderm juga nggak serta-merta salah sih. Oke, yang nomor 12. Kita lanjut ke nomor 12. Hipomer akan berkembang menjadi titik-titik-titik. Jawabannya A. Testis, B. Ginjal, C. Ureter, D. Jantung, dan E. Uterus. Jawabannya yang mana? Ini ada di PPT kuliah slide 17. Waduh. D, oke. Langsung ya. Oke, jadi hipomer itu kan kebagi jadi dua ya tadi. Ada yang somatis, ada yang splanknis itu tadi. Tuh, dan di somatisnya dia jadi jantung gitu. Iya, maaf banget kalau salah, tapi mungkin bisa dicek lagi di slide 17 PPT ya. Oke, kita ke nomor 13 langsung. Nomor 13, mesomer akan berkembang menjadi titik-titik-titik. Tadi kita udah bahas ini kalau nggak salah, kira-kira jawabannya nomor berapa aja? Satu, sistem urogenital. Dua, pleura. Tiga, ginjal dan alat kelamin. Empat, perikardium. Jawabannya nomor berapa? Oke, satu tiga, betul banget. Sistem progenitaria dan ginjal dan alat kelamin. Ini juga ada di PPT kuliah, slide 17 ya, kalau mau baca lagi. Oke, kita ke nomor 14. Diferensiasi dan transformasi ketiga daun kecambah dipengaruhi kecuali titik. A. Hormon, B. Protein, C. Lingkungan mikro, D. Notokot, dan E. Enzim. Kira-kira yang mana? Dari A. Hormon, B. Protein, C. Lingkungan mikro, D. Notokot, dan E. Enzim. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Kira-kira. C, oke. D, C, D. Oke, kalau enggak D, C ya, jawaban teman-teman. Jadi eh, yang benar adalah D, si notokord. Jadi notokord itu lebih ke dia organizer yang memulai pembentukan sistem syaraf pusat, bukan diferensiasi dan transformasi dari ketiga daun kecambah gitu. Nah, kalau misal teman-teman baca sumber-sumber lain juga di Google ya, dia juga menyebutkan kalau eh, sebenarnya
Faktor utamanya itu secara genetika dan nutrisi gitu. Genetik kan banyak ya. Genetik kan dibawa sama kromosom kan yang ada di masing-masing sel gamet. Nah, kalau nutrisi ya pasti faktor luar kayak nutrisi makanan, kondisi lingkungan kayak gitu-gitu. Oke. Jadi jawabannya yang 14 itu D, notokot. Karena notokot untuk menginisiasi pembentukan sistem syaraf pusat. Oke. Oke, nomor 15. Lapisan mesoderm terdiri dari satu mesomer, dua epimer, tiga mesoderm dorsal, empat mesoderm lateral. Kira-kira jawabannya yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Oke, Santika Wulandari langsung ya. Langsung gercep. Ya, Ferani juga. Semua. Oke, makasih Andini semua. Oke, bener banget. Jadi jawabannya satu, dua, tiga, empat atau semuanya. Ini juga ada di slide 16 dari PPT kuliah juga ya. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Miotom akan berkembang menjadi satu kulit, dua epimer, tiga tulang, empat muskulus atau otot. Jawabannya yang mana? Satu, dua, tiga, satu, tiga, dua, empat, atau empat saja. Oke, sip. Empat. Empat ya, Bernadette. Ayo, yakin jawabannya. Bener banget, jawabannya udah empat. Muskulus atau otot. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Selama proses organogenesis, epimer tersusun dari A. Ventral dorsal, B. Lateral medial, C. Posterior anterior, D. Medial lateral, atau E. Anterior posterior. Jawabannya apa? Oke, Sika jawab B. Yang lainnya, tim E. Oke, E. Oke, gak apa-apa. Jawab aja semua. Oke. Ini gak ada yang mau jawab selain D, B sama E. Oke. Jadi jawabannya benar banget. Teman-teman. Anterior, posterior. Ini juga ada di slide 16 dari PPT kuliah ya. Oke, kita ke nomor 18. Proses perkembangan organ terdiri dari periode pertumbuhan apa aja? Tadi udah dijelasin juga kan ya, waktu kita pendahuluan tadi materi. Satu awal, dua antara, tiga proses, empat akhir. Kira-kira yang mana? Oke, Santika lagi. Dua, empat. Adakah jawabannya? Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Benar banget jawabannya antara dan akhir. Seperti yang di pendahuluan materi tadi kan juga agak ada ya. Terus ini juga ada di PPT kuliah slide 3. Oke, kita ke nomor 19. Pada akhir gastrulasi, katak sudah membentuk yolk plak. Sebab pada akhir gastrulasi juga sudah membentuk tiga lapisan daun kecambah. Kira-kira jawabannya apa? Benar-benar berhubungan, benar-benar tidak berhubungan, benar salah, salah benar, atau salah salah. Pada akhir gastrulasi. Oke, ini rada susah ya jawabnya, tapi nggak apa-apa langsung aja ke bahasannya. Jadi pada akhir gastrulasi katak sudah membentuk yolk plak atau sumbat kuning telur. Ya, benar. Oke, seperti yang kita pelajarin di praktikum kan teman-teman, kalau di left yolk plak dia bakal ada dua bibir, ventral lip sama dorsal lip kayak gitu kan. Nah, di antara dua bibir tersebut kan ada yang namanya yolk plak atau sumbat kuning telur. Oke. Nah, sebabnya pada akhir gastrulasi juga sudah membentuk tiga lapisan daun kecambah. Ini benar juga. Jadi ada ectoderm, mesoderm, sama endoderm kayak gitu ya. Jadi kedua pernyataan ini eh, benar dua-duanya, tapi mereka saling berdiri satu sama lain. Saling berdiri masing-masing kayak gitu. Jadi jawabannya benar, benar tidak berhubungan. Oke, yang nomor 19 ini. Oke, terus kita ke nomor 20, ini nomor terakhir ya. Serbuk arang pada embrio unggas sering digunakan untuk pewarnaan daun kecambah. Sebab serbuk arang dapat digunakan pada embrio yang sedang berkembang.
Eh, Sebenarnya ini kalau dari secara pertanyaan dan pernyataan sendiri cukup membingungkan ya soal ini. Mungkin ini sekaligus aku jelasin aja. Setelah aku coba cari di literatur, tidak ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya serbuk arang itu digunakan dalam pewarnaan embrio unggas gitu ya, baik secara histopatologis maupun makroskopisnya kayak gitu. Jadi biasanya teman-teman, kalau preparat yang kita amati itu pewarnaan pada preparat histopatologisnya yaitu memakai pewarnaan hematoksilin ELC. Yang jadi makanya kenapa kok teman-teman ngeliat di preparatnya itu warnanya pinkish, pink-pink gitu atau merah kayak gitu. Karena memakai pewarnaan hematoksilin eosin. Tetapi juga ada pewarnaan namanya alizarin red. Jadi alizarin red ini pewarnaan untuk mengecat struktur tulang dari embrio makhluk hidup gitu ya. Jadi hmm, di situ bakal kelihatan embrionya itu bakal kelihatan jernih gitu ya. Nanti dia cuma kelihatan kerangkanya aja. Kerangkanya tuh warna merah kayak gitu. Itu di alizarin red. Biasanya buat preparat makroskopisnya. Kalau buat preparat histopatologisnya dia pakai hematoksilin eosin. Jadi nomor 20 ini hmm, tidak menanyakan apapun dan tidak menjawab apapun sebetulnya gitu. Tuh, jadi pewarnaannya yang aku ketahui dan kebanyakan dipakai itu memang dua biasanya. Kalau makroskopis pakai alizarin red, kalau mikroskopis yang dalam bentuk preparat histopatologis dia memakai pewarnaan hematoksilin eosin. Kayak gitu. Mungkin dari sini dulu gitu ya untuk sesi selanjutnya ini gimana untuk dari teman. Baik, terima kasih kepada Kak Rere. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand dan menyalakan mic atau melalui kolom chat. Kami tunggu sampai pukul 19:10. Baik, kepada Bernadette Raisa, dipersilakan. Selamat malam Kak Rere. Maaf sebelumnya aku izin off cam ya Kak, soalnya aku satu device. Mau izin nanya Kak, tadi kan sempat ada pertanyaan mengenai yang tentang ectoderm itu ya Kak. Nah, ectoderm itu kan tadi kan ada juga yang ngejawab mata ya Kak. Nah, kalau misalnya di PPT tuh persarafan indera dan itu tuh dijawab persarafan indera ada mata, hidung, sama raba. Nah, itu tuh berarti cuman untuk syarafnya aja, nggak termasuk organnya ya Kak. Terima kasih Kak. Sebelumnya makasih banget buat Nadita Risa, keren banget pertanyaannya. Ada penjelasannya juga. Jadi bener banget sebenarnya kalau dari jawaban. Itu tuh cuma ngebentuk persyarafannya aja. Karena emang kalau misal persyarafan dari indera penglihatan itu terusan dari sistem syaraf pusat. Jadi dari otaknya langsung. Kalau misalkan kalian masih ingat di bagian PPT tutor ya, itu kan ada yang jelasin kalau bagian otaknya ada yang bakal jadi retina kayak gitu. Itu juga dia bakal menyusun hmm, sistem persyarafannya, tapi bukan organnya gitu. Benar banget. Udah sangat menjawab sebenarnya dari eh, pernyataannya tadi. Jadi ini aku konfirmasi ulang, iya betul dia hanya membentuk persyarafannya saja, bukan organnya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Kak? Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin masih belum kepikiran kali Kak, kepikiran pertanyaannya. Karena kan soalnya juga nggak kepikiran gitu. Baik, mungkin dari teman-teman belum ada yang kepikiran pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rere atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih baik. Kepada Kak Rere, apabila ada keperluan lain, diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih banyak, Kak Rere. Oke, terima kasih banyak buat Kosong juga angkatan 2024 dan juga teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi materi kedua. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita yang kedua terlebih dahulu. Untuk pemateri kedua, ada Kak Laura. Selamat malam, Kak Laura. Apakah sudah ada di tempat? Halo, selamat malam kepada Afrina selaku MC dan teman-teman keilmuan, serta teman-teman semua angkatan 2024. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan masih semangat tentunya. Kak Laura, gimana kabarnya nih, Kak? Baik, mungkin baik. aku ada waktu. Wow. Oke, aku baik gitu ya, sebaik teman kalian yang mungkin tidak ada waktu, tapi ya baik-baik aja. Dan ini juga berterima kasih kepada keilmuan juga ya, yang udah mau untuk bantu share screen. Aku juga minta maaf karena merepotkan di Hamin 2 jam acara kalian tadi. Tapi insya Allah aman. Terima kasih. Baik, mungkin karena Kak Laura dalam keadaan baik-baik saja nih, nggak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi materi kedua, yaitu teratologi. Untuk pembagiannya, Kak, kita akan membahas materi selama 20 menit dan juga pembahasan soal serta sesi tanya-jawab selama 25 menit. Apakah Kak Laura sudah siap? Oke, udah siap. Bisa dimulai? Baik, kepada Kak Laura dan panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam buat teman-teman angkatan 2024 semuanya. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Laura, aku dari angkatan 2022 dan saat ini dipercaya oleh keilmuan dari BMFKH UNER 2025 Kabinet Arunita untuk mempresentasikan patologi perkembangan atau teratologi sebagai salah satu materi UAS kalian. Bisa di next. Sebelumnya ini deh, sambil menunggu share screen-nya, teman-teman mungkin udah ada yang tahu definisi teratologi itu apa sih? Atau mungkin di bayangan teman-teman teratologi itu apa sih? Boleh ada satu dong yang jawab? Atau masih pada bingung? Kalau masih pada bingung, kalau gitu kita langsung bahas aja. Jadi teratologi ini sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya malformasi atau kelainan bentuk yang nantinya itu akan berpengaruh pada kelainan struktur, perilaku, dan juga faal atau fisiologi dari embrio atau dari embrio makhluk hidup seperti itu ya. Kemudian untuk teratologi ini sendiri, mekanisme dari masuknya teratogen. Jadi teratogen itu adalah zat, senyawa, atau paparan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya teratologi pada hewan, seperti itu ya. Jadi semua zat-zat atau faktor-faktor itu nantinya kalian akan sebut sebagai teratogen. Nah, teratogen ini masuk ke dalam tubuh induk, seperti itu ya, melalui beberapa mekanisme. Ada dua ya. Yang satu ada secara in vivo, dan yang kedua adalah secara in vitro, seperti itu. Untuk masuknya teratogen secara in vivo seperti itu ya. Kalau untuk in vivo ini dia langsung masuk dari dalam tubuh induknya itu sudah ada paparan terlebih dahulu. Kemudian paparan ini nanti atau senyawa atau substansi kimia ini nanti
akan tersalurkan ke blastosis atau ke calon fetusnya itu ya, melalui plasenta. Seperti itu. Itu untuk teratogen yang nantinya akan masuk langsung secara in vivo dari tubuh induknya itu lalu lewat ke plasenta, lalu ke blastosis. Kemudian yang mekanisme kedua itu adalah masuknya teratogen secara in vitro ke dalam tubuh induk. Ini dimulai dari paparan induk terhadap kontak lingkungan seperti itu ya. Jadi ketika kontak lingkungan atau paparan-paparan dari luar seperti racun dan lain-lain itu masuk ke dalam tubuh induk, tapi masuknya itu dari luar atau dari eksternal tubuh induk, kemudian dia akan melalui mekanisme yang sama, yaitu bisa melalui plasenta menuju ke blastosis atau melalui beberapa mekanisme lain. Seperti contohnya adalah melalui sistem pencernaan, kemudian ke pembuluh darah seperti itu, dari sumber nutrisinya, kemudian juga bisa dari pernapasan, nanti akan ke pembuluh darah dan juga berpengaruh kepada blastosis seperti itu. Jadi dua mekanisme ini tolong diingat-ingat dulu bahwa paparan teratogen itu dapat berasal secara langsung dari induk yang memang dari awal dia sudah mengalami kejadian teratologis atau dari induk yang sehat, tapi dengan kontak lingkungan, dia baru mengalami kejadian teratologis terhadap fetusnya. Seperti itu. Bisa di next? Oke, jadi kenapa teratologi itu bisa terjadi di lingkungan kalian seperti itu ya? Atau mungkin nanti ketika kalian jadi dokter hewan, kalian akan sangat menemukan banyak kasus teratologi seperti ini. Nah, sebenarnya untuk faktor-faktornya itu adalah hal-hal yang umum kalian temukan, tapi kenapa ini terasa sulit gitu ya? Karena di praktikum ini pertama jarang dibahas, dan kedua, kalian mungkin akan merasa banyak istilah asing yang akan semakin kalian temukan mulai dari slide ini sampai slide berikutnya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Jadi untuk teratologi itu, kenapa terjadi yang menyebabkan dia terjadi itu secara umum ada 4 faktor. Yang pertama itu ada gangguan pertumbuhan, contohnya itu albino. Nah, selain albino ini, gangguan pertumbuhan itu ada banyak kasus yang terjadi, misal seperti hernia, kemudian uterus duplex, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terhentinya pertumbuhan suatu organisme itu di tengah jalan. Contohnya adalah bibir sumbing, kemudian nanti dia mengalami juga yang namanya itu dwarfisme, seperti itu, gitu juga. Itu adalah terhentinya pertumbuhan di tengah jalan. Kemudian untuk kelebihan pertumbuhan, ini contohnya adalah gigantisme dan polidaktili. Jadi untuk gigantisme ini adalah pertumbuhan raksasa, seperti itu ya. Penyebabnya salah satunya adalah karena banyaknya akumulasi atau banyaknya sekresi dari hormon GH sehingga dia pertumbuhannya itu jauh lebih cepat dan jauh lebih besar daripada embrio atau organisme yang lain. Kemudian untuk polidaktili ini seperti yang teman-teman mungkin bisa prediksikan gitu ya. Jadi jari-jarinya kita yang seharusnya 5 itu bayangkan teman-teman jari-jarinya jadi 6 atau jadi 7. Nah, jadi jumlah jarinya ini melebihi jari-jari yang normal seperti itu untuk polidaktili. Kemudian salah arah diferensiasi. Jadi salah arah diferensiasi ini apabila dia itu cenderung lambat, maka dia akan menemui maka dia akan menyebabkan beberapa organ atau anggota gerak ini tuh tidak terbentuk atau bahkan dia itu mengalami atrofi gitu ya dalam pertumbuhannya atau pengecilan ukuran seperti itu. Nah, sedangkan apabila salah arah diferensiasi ini mengacu pada salah arah yang dia berlebihan, maka dia akan menyebabkan beberapa kasus kejadian proliferasi sel berlebih seperti tumor atau malignan tumor seperti itu ya. Jadi kalau misal teman-teman menemukan tumor, kanker, dan lain-lain, itu disebabkannya oleh salah arah diferensiasi dari sel-sel yang ada di tubuh teman-teman atau yang ada di tubuh pasien teman-teman nanti. Seperti itu. Bisa di next? Oke. Untuk faktor penyebab dari kejadian-kejadian teratologis ini tadi, yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu terdiri dari mutasi dan juga aberasi. Perbedaannya itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau misal mutasi, maka dia itu ada sebuah alel atau sebuah satu pasang gen itu pasangannya ini atau alelnya ini cacat. Sehingga yang terjadi adalah modifikasi dari struktur gen atau struktur protein dari gen tersebut yang nantinya akan membuat gen tersebut itu muncul dominan atau resesif. Seperti itu. Jadi, kerusakan alel menyebabkan kerusakan gennya
Sehingga nanti gen yang terekspresi atau terbentuk ini, ada gen yang dominan, ada yang resesif. Gambaran mutasi itu seperti itu. Karena susunan proteinnya berubah. Nah, karena gen-gen resesif ini tadi, apabila bermunculan, dia akan menyebabkan beberapa kelainan seperti polidaktili, atau tadi yang jarinya banyak itu. Kemudian ada sindaktili, kemudian ada hemofilia, dan juga albino. Kalau teman-teman melihat mungkin di manusia ya, atau di kasus-kasus patologi manusia itu banyak kasus albino seperti itu. Nah, mekanismenya itu dari mutasi gen seperti itu. Nah, hal yang kedua itu untuk aberasi. Jadi untuk aberasi ini adalah perubahan pada jumlah dan susunan dari kromosom tubuh manusia, especially di kromosom somatik atau kromosom tubuh. Jadi dia jarang untuk diturunkan berdasarkan jenis kelamin untuk yang aberasi ini. Tapi diturunkannya itu berdasarkan jumlah dan perubahan jumlah dan susunan kromosom aja. Jadi tidak memandang apakah dia jantan atau betina kalau di hewan. Nah, kalau jumlah dan susunan kromosomnya itu berubah, maka dia sangat mungkin terkena teratologi, kejadian teratologi, tapi dari aberasi. Contohnya apa aja? Itu ada sindrom Down, Klinefelter, terus trisomi, triploidi, kemudian ada sindrom Turner. Nah, perlu aku garis bawahi bahwa contoh-contoh dari mutasi dan aberasi ini lebih banyak kita temukan di manusia. Jadi kalau misal teman-teman itu sulit sekali menemukan referensi untuk kejadian teratologi di hewan, itu kalian boleh pakai referensi dari kejadian teratologi di manusia karena mirip begitu ya. Oke, untuk yang kedua, selain faktor genetik, kita juga punya faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini kan faktor dari luar gitu ya, dari eksternal tubuh induk seperti itu, yang menyebabkan terjadinya kejadian teratologi. Ada apa saja sih gitu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih ada 5 ya, secara garis besar. Yang pertama ada agen infektif. Agen infektif atau agen infeksius ini bisa berupa virus, kuman, parasit, ektoparasit, endoparasit juga termasuk di dalam situ. Nah, contoh kejadiannya yang benar-benar pernah kita alami dan pernah kita dengar, itu ada rubella, kemudian varicella, itu disebabkan oleh beberapa varian virus. Kemudian untuk Treponema pallidum, ini salah satu contoh kuman gitu ya, yang menyebabkan banyak kejadian teratologi sepanjang sejarah. Kemudian untuk toksoplasma di parasit, ini adalah toksoplasma gondii ya maksudnya. Itu dia akan menyerang dan bahkan bisa bertahan di tubuh induk. Sehingga nanti menyebabkan abortus atau menyebabkan juga kecacatan pada fetus. Seperti itu. Selanjutnya untuk agen fisik, ini adalah radiasi. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau misal di podcast atau di apapun itu, kalau misal ibu hamil itu nggak boleh sama-sama kena radiasi dan lain-lain. Atau misal kalau misal cowok atau cewek kelamaan jadi operator X-ray nanti jadi infertil dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu hal yang ditakutkan bahkan oleh banyak orang apabila terlalu sering terpapar dengan radiasi. Karena radiasi ini sendiri nantinya dapat mempengaruhi susunan dari apa ya, susunan dari selain susunan protein dalam gen dan lain-lain sebagainya itu, radiasi ini juga mampu secara langsung untuk menyebabkan kerusakan terhadap tubuh apabila paparannya itu terlalu berlebihan dan setiap kali melakukan paparan itu secara tidak sengaja kita ikut terpapar seperti itu. Nah, jadi kalau di manusia sendiri, itu radiasi untuk operator X-ray sekalipun itu ada batasnya. Jangan sampai melebihi batas tersebut gitu. Terus selanjutnya ada agen kimia. Untuk agen kimia ini ada beragam juga seperti agen infektif. Tapi kalau agen kimia ini dia mayoritas disebabkan oleh hal-hal yang dalam artian memang tidak hidup gitu ya. Memang substansi yang kita temukan di lingkungan sekitar. Contohnya ada logam berat, itu seperti raksa, kemudian timbal atau plumbum, kemudian arsenik, dan lain sebagainya. Kemudian ada polutan seperti pestisida, plastik, limbah nuklir, dan deterjen. Ini kan yang benar-benar teman-teman sudah hafal ya isu-isu seperti ini. Jadi plastik dan lain-lain nanti dia jadi mikroplastik, sulit untuk membusuk, bahkan dia akan terbenam di tanah selama berjuta-juta tahun. Kemudian untuk limbah nuklir ini menyebabkan kerusakan-kerusakan akibat radioisotop. Kemudian untuk deterjen sendiri kerusakan akibat struktur dari deterjen yang kimiawinya itu. Dan pestisida pun mekanisme kerusakannya pun bermacam-macam, terutama secara seluler. Selanjutnya, untuk agen kimia juga bisa dari bahan makanan dan minuman. Maksudnya ini bukan terus teman-teman makan burger, teman-teman sakit, itu enggak ya.
Tapi lebih ke di dalam burger itu sausnya itu ada kandungan apa aja gitu. Makanya ini disebut agen kimia karena yang kita permasalahkan bukan makanan atau minuman yang teman-teman makan, tapi susunan zat yang ada di dalam minuman atau makanan tersebut. Komposisinya ini apa aja gitu. Kemudian ada hormonal. Untuk hormonal sendiri ini kemungkinan besar paparan itu dapat berasal dari obat-obatan atau hormon golongan steroid. Contohnya apa? Ada androgenik, kortison, insulin, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah defisiensi nutrisi. Jadi kalau pada dasarnya induk atau mama bayi ini dia sudah mengalami defisiensi nutrisi, maka jelas itu akan menyebabkan malformasi juga pada janinnya. Seperti itu. Bisa di next? Oke, untuk kejadian teratogenik secara eksperimental sendiri, ini biasanya dilakukan pada hewan-hewan coba gitu ya, karena sulit untuk mengamati kejadian teratogen ini hanya dari perkembangan aslinya, seperti pada hewan-hewan aslinya atau pada manusia. Jadi, untuk beberapa kejadian yang sering diamati, sering diteliti itu, yang pertama ada ketiadaan tulang belakang, namanya adalah sirenomelus. Kemudian yang kedua adalah ketiadaan anggota gerak, namanya adalah vocomelia. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan jumlah jari atau polidaktili. Kemudian ketiadaan jari, ini kebalikannya dari kelebihannya, itu ada sindaktili. Kemudian untuk tubuh yang kerdil, itu dwarfisme. Untuk tubuh yang cebol ini krehorisme. Apa bedanya dwarfisme dan krehorisme? Jadi kalau di tubuh yang kerdil, itu faktor yang menyebabkan adalah kekurangan hormon GH atau growth hormone seperti itu ya. Jadi pertumbuhannya terhambat. Tapi secara umum, dari kecerdasan, mental, dan juga perkembangan anggota tubuh yang lain, itu semuanya normal. Itu untuk dwarfisme. Bedanya dengan cebol atau krehorisme, kalau krehorisme ini mayoritas disebabkan oleh hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid sejak dia dalam fase embrional dan fetus, seperti itu. Jadi ketika hormon tiroidnya dia ini kurang, dia secara tubuh mungkin masih bisa berkembang di samping dia ukurannya jadi cebol. Tapi untuk mental state-nya, untuk perilakunya, ini sangat sering menunjukkan perilaku yang berbeda daripada organisme-organisme yang lain gitu. Dan ini akan tampak seiring dengan pertumbuhan organisme tersebut. Selain itu, untuk perkembangan wajah, struktur anggota badan, dan lain-lain ini seringkali mengalami beberapa gangguan seperti itu. Jadi, tidak normal seperti yang dwarfisme tadi untuk struktur tubuh dan wajah dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada tubuh raksasa atau gigantisme. Nah, ini juga disebabkan oleh lika-liku hormon GH itu tadi, jadi dari growth hormone itu tadi, yang teman-teman bisa lebih banyak pelajari di biomolekulernya. Seperti itu. Next. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh ya untuk yang teratologi pada hewan seperti itu ya. Jadi kalau misal yang gambar pertama dulu deh, ini ada dua sapi dengan umur yang sama, tetapi salah satunya ini mengalami dwarfisme. Nah, jadi yang sebelah kanannya ini seharusnya dia bisa tumbuh itu sebesar dan juga sekuat yang sebelah kiri. Seperti itu. Tapi karena ada yang malformasi, ada yang teratologi, jadi yang sebelah kanan ini dia mentok tumbuhnya segitu-segitu aja. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada malformasi pada penyu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, penyu itu seharusnya tubuhnya nggak kayak gini. Coba deh teman-teman cari struktur tubuh penyu normal itu kayak gimana sih gitu. Pasti bakal berbeda dari gambar yang kedua ini. Gitu. Nah, untuk ikan-ikan yang di laut dan lain-lain, itu mayoritas penyebab dia akan menjadi terpapar oleh teratogen itu biasanya dari substansi-substansi kimiawi yang sering kita tidak sadari itu banyak dilepaskan ke laut lepas. Contohnya apa? Contohnya ada merkuri, ada deterjen, ada pestisida, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan apabila teman-teman mengonsumsi ikan yang di dalamnya itu tiba-tiba dia ada merkurinya itu banyak gitu ya dari laut, maka merkuri itu nantinya bisa berpindah ke tubuh teman-teman. Jadi kayak rantai dari penyebaran paparan ini atau penyebaran teratogen ini tidak berhenti hanya di satu individu saja, tetapi memungkinkan juga tersebar ke individu lain melalui rantai makanan. Nah, yang terakhir ini adalah gambar hydrocephalus, gitu ya. Jadi hydrocephalus itu konsepnya, kepala teman-teman ini kan keras ya, di dalamnya langsung isinya itu sedikit akumulasi cairan subdural,
kemudian teman-teman akan langsung dihadapkan dengan struktur otak di dalam kranium. Tapi untuk kasus hydrocephalus ini, peningkatan volume cairan kranium dari anak domba ini terjadi, terutama di rongga subduralnya. Itu dia mengalami banyak sekali akumulasi cairan di situ, sehingga bahkan untuk otaknya itu rawan terdesak atau rawan mengecil dan rawan terganggu pertumbuhannya. Padahal kepalanya itu kalau teman-teman lihat itu sangat besar. Tapi yang mendominasi di dalam rongga kraniumnya atau di dalam kepalanya itu adalah cairan. Seperti itu. Bisa di next. Oke, kemudian untuk mekanisme dari kejadian-kejadian teratologi ini ada beberapa. Yang pertama ada pengubahan terhadap kecepatan proliferasi sel, gitu ya. Jadi untuk kecepatan proliferasi ini kan seharusnya dia normalnya itu punya target tertentu. Tapi ketika dia berubah, maka itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan juga terhadap pertumbuhannya, entah yang ke arah mundur atau ke arah maju, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengubah permukaan sel, ini sehingga terjadi agregasi sel. Jadi, mengubah permukaan sel ini, maksudnya itu adalah ketika teman-teman itu mengubah permukaan selnya, itu bisa jadi mengganggu proses pembelahannya sel atau agregasi selnya. Sehingga jumlah, ukuran, dan waktu pembelahannya itu bisa tidak seragam. Padahal seharusnya ukuran, bentuk, jumlah, dan waktu itu hal-hal yang saling terkait untuk menciptakan sebuah individu yang solid atau individu yang bagus gitu ya. Tapi ketika itu terganggu, maka akan terjadi cacat kongenital atau terjadi gangguan pada pertumbuhan dari fetus itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengubah matriks sel. Jadi matriks atau susunan sel yang harusnya lengkap, itu bisa jadi tidak ada lisosomnya, tidak ada ribosomnya, dan lain-lain, yang mana itu tentunya akan sangat mengganggu pertumbuhan dari sel tersebut dan regenerasi sel tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan terjadi yang namanya teratologi pada kasus di mana sel-sel ini tidak lagi berfungsi normal. Next, ada untuk menghalangi sintesis dari enzim. Jadi untuk sintesis enzim tertentu yang kita butuhkan, contoh yang paling sederhana adalah insulin. Ketika insulin ini dia tidak disekresikan dengan baik, maka gula darah kalian itu tidak bisa dipecah menjadi gula otot. Seperti itu. Dan selama kalian memang terus-terusan menumpuk gula darah, seperti itu ya. Jadi dia akan semakin sulit dipecah sehingga kalian akan mengalami yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Seperti itu gampangnya dari gangguan sintesis enzim ini. Kemudian yang terakhir adalah merusak organizer. Jadi kan masing-masing organ, masing-masing bagian tubuh itu kan punya organizer sendiri-sendiri ya. Kalau misal di praktikum, kalian misal kenal organizer dari chick embryo, ada yang namanya notochord untuk sistem sarafnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau notochordnya rusak, pertumbuhan dan perkembangan sistem sarafnya ini juga akan terganggu. Kenapa? Karena inisiatornya atau organizernya untuk membentuk sistem saraf ini kan notochord. Nah, kalau notochordnya nggak ada, gimana dia bisa terbentuk? Kayak gitu. Next. Oke, ini untuk prinsip-prinsipnya. Sebenarnya kalian nggak perlu hafal, kalian cuma perlu mengingat kata kuncinya aja. Jadi ada beberapa konsep dari kepekaan teratogen atau kerentanan suatu makhluk hidup itu kena agen teratogen kayak gitu ya. Yang pertama itu genotip dan interaksi dengan faktor lingkungan. Jadi genotip ini cenderung ke faktor ibunya. Seperti itu ya. Faktor dari ibunya. Kemudian yang kedua itu bergantung pada fase pertumbuhan dan saat pemaparan. Jadi konsepnya itu kayak gini. Kalau teman-teman dalam fase embrio, kalau kalian mungkin lebih mudah membayangkan di fase chick embrio seperti itu. Ketika dia dipapar di jam ke-48 dengan jam ke-42, manifestasi atau kejadian teratologinya ini bisa berbeda seperti itu. Tergantung dari kapan sih dia itu dipapar seperti itu. Itu dari faktor embrionya atau faktor organismenya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah faktor abnormalitas perkembangan dan juga teratogen spesifiknya. Jadi kalau misal teman-teman itu mengalami abnormalitas perkembangan, itu dapat disebabkan oleh faktor eksternal juga dari teratogennya, gitu ya, dari teratogennya. Dan itu bergantung pada dua hal. Ada yang lama paparannya dan juga ada yang dosis paparannya.
Seperti itu. Jadi yang pertama tadi kan faktor induk, yang kedua faktor dari embrio itu sendiri, yang ketiga adalah faktor dari teratogennya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Seperti itu. Jadi kalau faktor dari apa teratogennya ini, dia adalah lama dan dosis yang digunakan untuk memapar hewan-hewan itu tadi, misal dalam percobaan eksperimental. Seperti itu. Nah, setelah tiga prinsip itu tadi, yang selanjutnya ini teman-teman akan belajar tentang dampak dari apabila tiga prinsip tersebut sudah terjadi. Kayak gitu. Jadi contohnya nih, manifestasi akhir itu berupa kematian, malformasi, retardasi atau dia perlambatan pertumbuhan, dan juga salah fungsi dari organ yang sudah terbentuk. Seperti itu. Kemudian pengaruh pengaruh keduanya itu adalah pengaruh dari lingkungan yang bergantung pada agen. Jadi agen-agen infeksius itu semakin rawan untuk memengaruhi suatu organisme apabila dia sudah mengalami kejadian teratologis seperti itu. Jadi sudah fungsi tubuhnya tidak normal, dia jadi rentan sakit, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah manifestasi kelainan perkembangan meningkat jika kadar atau dosis meningkat. Gampangnya gini, semakin tinggi paparannya, semakin banyak racun yang organisme tersebut minum, maka organisme tersebut lebih cepat mati. Seperti itu. Tapi apabila semakin sedikit dan semakin jarang suatu organisme ini terpapar racun, maka dia akan semakin berpeluang hidup lebih panjang, berumur lebih panjang, kurang lebih seperti itu. Maka dapat disimpulkan apabila kadar atau dosis ini meningkat, maka kemungkinan untuk organisme mati itu semakin tinggi, kurang lebih seperti itu. Bisa di next? Oke, untuk paparan materinya sudah selesai. Untuk teman-teman dari keilmuan, ini jadi dilanjut langsung ke soal atau gimana? Bisa langsung lanjut ke soal aja, Kak. Oke, kalau gitu kita mulai bahas soal ya. Semoga teman-teman ini beneran masih semangat dan masih bangun gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Pada kejadian teratogenik, ketiadaan jari disebut polidaktili. Sebab Phocomelia adalah ketiadaan anggota gerak. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Oh, ada B dan ada D. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah D. Salah benar. Gitu ya. Untuk pembahasannya, jadi pada kejadian teratogenik ini ketiadaan jari disebut polidaktili. Polidaktili ini adalah keadaan di mana jari ini tumbuhnya berlebih jumlahnya. Sedangkan untuk kejadian teratogenik yang ketiadaan jari ini namanya adalah sindaktili. Seperti itu. Itu untuk pernyataan pertama. Kemudian untuk pernyataan kedua, Phocomelia adalah ketiadaan anggota gerak. Ini udah benar ya, teman-teman bisa cek di PPT dosen gitu. Ada di PPT dosen juga gitu. Jadi untuk yang berhubungan dengan anggota gerak tadi ada Sirenomelus dan juga ada Phocomelia seperti itu. Bisa di next? Oke, nomor dua, bentuk-bentuk mekanisme teratogenik adalah satu, mengubah kecepatan proliferasi sel, dua, menghalangi sintesis enzim, tiga, mengubah permukaan sel, empat, mengubah fungsi organizer. Nah, menurut teman-teman yang benar yang mana aja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Semuanya benar, kayak gitu ya. Kenapa? Karena dari 4 mekanisme ini, semuanya itu betul, terus ditambah satu lagi. Jadi kan kecepatan proliferasi sel udah ada, terus sintesis enzim udah ada, permukaan sel atau agregasi sel tadi sudah ada, merusak fungsi organizer sudah ada. Jadi yang kurang adalah mengubah matriks atau susunan sel. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada operator. Kemudian nomor 3, merkuri dosis tinggi dapat menyebabkan teratogenik sebab merkuri sebagai sumber teratogen. Jawaban yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Oke,
Jadi untuk jawaban yang benar itu adalah A. Kenapa? Karena walaupun kalimat ini agak rancu gitu ya, aku akan mencoba untuk mendefinisikan dan lebih mudah gitu ya kepada teman-teman. Jadi merkuri dosis tinggi ini dapat menyebabkan kejadian teratogenik. Mengapa? Karena merkuri ini dikategorikan sebagai sumber teratogen. Kurang lebih untuk penyambungan kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya fun fact-nya nomor 3 ini itu didasarkan pada kasus nyata, teman-teman. Jadi, di Jepang pada tahun 1972 itu ada yang namanya Minamata disease. Di mana Minamata disease ini dia awalnya itu kan dijumpai pada manusia. Tapi ternyata akar permasalahannya adalah cemaran yang ada di air laut, sehingga ikan-ikan itu memakan cemaran tersebut yang berupa merkuri. Akibatnya merkuri ini dia terakumulasi di dalam tubuh ikan-ikan laut. Padahal orang Jepang itu kan sumber daya baharinya sangat besar ya. Jadi ketika ikan-ikan ini nantinya akan dijual dan dikonsumsi oleh manusia, terkonsumsi oleh manusia, maka manusia ini tetap turut mengalami yang namanya keracunan merkuri. Seperti itu. Buat case lengkapnya teman-teman mungkin bisa baca kalau teman-teman minat gitu ya. Tapi fun fact-nya kayak gitu. Bisa di next. Oke, berikutnya agenesis adalah bagian alat tubuh tidak terbentuk sebab toksisitas dapat menyebabkan agenesis. Jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Ini agak tricky ya sebetulnya soalnya. Oke, jadi jawaban yang betul itu adalah yang A. Kenapa? Karena kalau dibahasakan lebih mudah, agenesis adalah bagian alat tubuh yang tidak terbentuk. Kenapa? Sebab toksisitas itu terjadi, toksisitas itu dapat menyebabkan agenesis. Jadi, terjadinya agenesis ini disebabkan oleh apa atau mengapa terjadi agenesis? Karena adanya toksisitas. Seperti itu. Jadi, kalau misal teman-teman mau nyederhanain gitu ya, agenesis adalah bagian alat tubuh tidak terbentuk sebab toksisitas. Itu udah berhenti di situ. Kayak dapat menyebabkan agenesis ini kalimat-kalimat yang kayak buat manjang-manjangin aja, cuman intinya itu di agenesis adalah bagian alat tubuh tidak terbentuk karena atau sebab adanya toksisitas. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah statement 1 benar, statement 2 benar, dan ada korelasi. Bisa di next. Kepekaan bahan teratogen tergantung dari A, dosis yang diberikan, B, interaksi dengan lingkungan, C, lama pemaparan, D, genotip, dan E, betul semua. Dan karena udah ada yang ramai jawab, jadi aku langsung react aja. Kalau misal yang jawaban yang benar itu adalah yang E, jadi betul semua. Jadi untuk dosis yang diberikan dan lama paparan, ini tadi kan dia merupakan faktor dari teratogennya atau faktor dari paparannya. Kemudian untuk interaksi dengan lingkungan, ini adalah faktor dari lingkungannya itu sendiri, dari lingkungan sekitar di luar tubuh induk. Sedangkan untuk genotip ini adalah faktor genetik yang memang dia dari tubuh induknya. Apakah sudah ada paparan atau belum? Apakah metabolisme tubuh induknya itu sudah baik atau belum? Dan seterusnya. Bisa di next. Oke. Nomor 6, paparan teratogen pada hari ke-13 periode kebuntingan tikus dapat menyebabkan abnormalitas gerak. Sebab paparan teratogen pada hari ke-10 periode kebuntingan tikus dapat menyebabkan cacat otak. Jadi yang benar A, B, C, D, atau E. Oh, ini pada jawab A semua ya. Oke. Jadi jawaban yang betul adalah D. Statement 1 salah, statement 2 benar. Nah, kenapa jawabannya adalah yang D? Karena di statement pertama ini tertulis bahwa paparan teratogen pada hari ke-13 periode kebuntingan tikus dapat menyebabkan abnormalitas gerak. Sedangkan pada tikus hari ke-13 paparan, itu bisa kalian lihat di grafiknya Prof. Epi di PPT dosen. Kalau yang cacat itu adalah palatumnya, kemudian rangkanya, dan juga perkembangan jarinya. Seperti itu. Jadi teratogen pada hari ke-13 itu tidak menyebabkan cacat pada tidak menyebabkan kecacatan atau abnormalitas gerak.
tapi cuma perkembangan jari-jarinya aja gitu ya. Secara utuh itu rangka kakinya itu masih nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Tapi kalau dia itu selain menyebabkan kecacatan perkembangan jari itu tadi, dia juga menyebabkan cacat pada palatum. Palatum itu langit-langit mulut. Yang kalau mungkin teman-teman udah belajar itu ada palatum dorum, palatum mole, seperti itu. Jadi karena dia cacat pada palatumnya, akhirnya dia itu mengalami beberapa gangguan gitu ya, seperti pneumonia aspirasi, karena makanan yang harusnya masuk ke mulut malah jadi masuk ke rongga hidung, seperti itu, dan lain-lain. Oke, bisa di next. Oh ya, disclaimer untuk yang nomor 6 tadi, untuk yang rangka itu, dia puncak tertingginya itu bukan di hari ke-13 ya. Jadi walaupun dia terjadi, itu terjadinya tuh tidak sekeras atau tidak setinggi tingkatannya saat di hari yang seharusnya dia mengalami persentase tertinggi. Jadi hari ke-13 itu yang prioritas adalah palatum dan perkembangan jari aja. Untuk rangka ini tersier. Seperti itu. Bisa dihapus aja nggak apa-apa. Oke, next. Kemudian nomor 7, kepekaan bahan teratogen tiap embrio selama periode organogenesis tergantung dari satu dosis teratogen, dua fase pertumbuhan, tiga interaksi faktor lingkungan, dan empat fenotip. Jawaban yang benar adalah oke. Jadi jawaban yang betul adalah satu, dua, dan tiga. Kenapa? Karena untuk dosis teratogen itu dia kan tadi seperti yang aku bilang ya, untuk dia disederhanakan itu berarti dia faktor teratogennya. Kemudian untuk fase pertumbuhan, ini adalah faktor dari embrionya atau dari organisme itu sendiri. Kemudian interaksi faktor lingkungan, itu adalah faktor lingkungan itu sendiri yang di eksternal atau di luar tubuh induk. Nah, sedangkan untuk yang nomor 4, fenotip ini, hati-hati ya teman-teman. Kalau fenotip itu kan kenampakan luar. Sedangkan yang berpengaruh terhadap teratogen tiap embrio itu adalah genotip dari induknya. Seperti itu. Jadi yang fenotip kenapa salah? Karena dia tipe satu huruf aja. Dengan pengertian yang sudah berbeda. Begitu. Oke, untuk nomor 8, kejadian kelainan pada perkembangan organ berupa satu, salah arah perkembangan, dua, terhentinya perkembangan, tiga, kelebihan perkembangan, empat, gangguan perkembangan. Ini mana yang benar? Oke, jadi untuk jawaban yang benar itu adalah semua benar gitu ya. Jadi ini ada di PPT dosen juga dan kalau kalian belajar PPT VMD dari BEM, fun fact-nya itu udah mencakup semua dari PPT dosen. Kalian tinggal cari gambar-gambar atau grafik-grafik yang berkaitan dengan teratologi kayak gitu. Oke, lanjut nomor 9. Pernyataan di bawah ini benar tentang uji toksisitas secara in vitro. Jadi konsepnya uji toksisitas secara in vitro atau di luar tubuh induk itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, itu ada apa aja? Jawaban yang benar 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3 aja, atau 2, 4 aja, 1, 3 aja, atau 4 aja. Kayaknya ada yang jawab 1, 2, 3. Ada jawaban lain? 1 dan 4. Oke, ada jawaban lain? Oke, kalau ini lebih ke mungkin karena nggak ada di materi selama perkuliahan kali ya, jadi tak jelasin aja. Untuk uji toksisitas dari suatu bahan atau suatu reagen terhadap suatu sel atau individu gitu ya, itu dapat dilakukan dari kultur organ, kultur sel, kultur hidra, dan kultur embrio. Jadi semuanya benar. Nah, untuk kultur organ itu contohnya ada pengukuran terhadap reagen yang sifatnya hepatotoksik atau kardiotoksik. Jadi beracun terhadap hati atau beracun terhadap jantung, kayak gitu. Lalu untuk kultur sel, itu dia contohnya, contoh sel yang biasa digunakan, itu ada hepatocellular carcinoma cell line atau HEP-K2 dan Human Embryonic Kidney 293 atau HEP 293.
gitu. Kalau yang kultur sel disingkat aja HEP G2. HEP G2 disambung nggak usah pakai koma. Sama ada HEP HEK 293. Nah, itu. PR-nya untuk kalian adalah mencari sebetulnya itu apa. Oke? Terus untuk kultur hidra, itu dia digunakan untuk uji toksisitas tingkat rendah dan juga screening awal dari toksisitas suatu reagen, kayak gitu. Jadi lebih ke karena dia itu memang tidak sensitif dan yang digunakan itu organisme tingkat rendah, maka dia hanya berfungsi apa ya? Berfungsinya tuh cuma ya udah cuma membuktikan sedikit-sedikit dia itu toksik atau enggak. Selebihnya itu harus dilakukan uji lanjutan. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, kultur embrio ini, contohnya adalah embryonic stem cell test atau EST. Kemudian untuk contoh lainnya adalah whole embryo culture atau WEC. Jadi itu adalah metode-metode yang biasa dilakukan untuk uji toksisitas dengan menggunakan kultur embrio. Gitu. Untuk nomor 9 udah beres. Sekarang kita ke nomor 10. Ini jelas lebih gampang daripada nomor 9, guys. Jadi untuk penyebab terjadinya baby monster itu adalah A. renal failure, B. atresia ani, C. retarded growth, D. hormone disorder, dan E. koloboma. Yang betul adalah yang A, B, C, D, E. Oke, ini Santika udah jawab D. Ada jawaban yang lain? Oke, dari Vanessa juga jawab ya D. Gitu. Ada yang lain lagi mungkin? Oke, jadi untuk jawaban yang benar itu udah benar ya. Yang kalian jawab adalah yang D, hormonal disorder, yaitu hormon yang mempengaruhi korpus luteum secara garis besar gitu. Karena korpus luteum ini kan dia berfungsi untuk apa ya, menghasilkan hormon progesteron gitu ya. Nah, progesteron ini nantinya berfungsi untuk menjaga kebuntingan. Ketika progesteron yang dihasilkan itu terganggu karena korpus luteumnya juga terganggu, maka pertumbuhan janin ini cenderung tidak stabil dan bahkan rawan untuk terkena agen teratogenik. Seperti itu. Nah, untuk opsi yang lain gitu ya, kalau teman-teman kepo gitu misal, kalau yang opsi A, B, C, dan E ini apa sih Kak gitu. Jadi untuk yang A, renal failure, itu dia gagal ginjal gitu. Jadi dia bukan penyebab terjadinya baby monster, tapi dia itu salah satu manifestasi karena baby monster itu terjadi, salah satu akibatnya adalah renal failure atau gagal ginjal. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, oh sebentar, operator masih ini. Sabar dulu ya guys, sabar. Oke, yang pertama tadi intinya gagal ginjal gitu ya. Yang kedua, atresia ani itu adalah ketidakadaan anus atau tidak bertumbuhnya anus kayak gitu. Jadi hewannya itu nggak punya anus guys. Jadi dia nggak bisa defekasi atau tidak bisa mengeluarkan feses kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, retarded growth itu dia pertumbuhan yang terlambat. Sedangkan yang terakhir yang koloboma itu adalah terjadinya defek atau kerusakan pada visura opticus gitu. Jadi dia matanya yang harusnya terbentuk sempurna seperti mata kita semua ini, tapi dia itu selaputnya ada yang robek. Itu yang disebut dengan koloboma kayak gitu. Oke. Nah, buat nomor 10 udah selesai. Sekarang kita ke nomor 11. Kerentanan terhadap zat teratogen bergantung pada titik-titik. Nah, ini sebetulnya dari A, B, C, D, dan E ini jawabannya lebih dari satu ya. Jadi jawabannya apa aja? Ada yang jawab D, E, ada yang A, D, E, apa lagi? Masih bingung? Kalau masih bingung langsung tak jawab aja. Jadi untuk kerentanan terhadap zat teratogen ini disebabkan oleh A, fenotip,
Kemudian yang C itu stadium atau fase embrio tersebut dipapar gitu ya. Terus D itu dosis paparannya atau dosis reagennya atau dosis teratogennya. Kemudian yang E itu lama paparan dari teratogennya. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya semuanya itu betul, kecuali yang fenotip itu tadi. Gitu. Yang B ini salah ya, fenotip itu. Oke. Aman ya, kalau gitu lanjut ke nomor 12. Jadi penyebab teratogenik karena faktor lingkungan. Coba nomor 12 dulu. Oke. Untuk penyebab teratogenik sendiri karena faktor lingkungan adalah satu, dua, tiga, empat. Mana yang betul? Ada defisiensi nutrisi, ada hormonal, agen kimia, ada aberasi. Oke, jadi yang betul ada defisiensi nutrisi, hormonal, dan agen kimia. Itu untuk yang faktor lingkungan. Jadi ada satu, dua, dan tiga. Sedangkan untuk aberasi ini kenapa sih salah Kak gitu? Karena aberasi dan mutasi itu kalau teman-teman ingat-ingat lagi termasuk dalam faktor genetik. Kalau untuk aberasi itu contohnya tadi ada sindrom Down, sindrom Turner, dan lain-lain. Kalau untuk yang mutasi nanti ada contohnya ya albino, terus hemofilia, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, bisa di next. Untuk kelainan-kelainan perkembangan, oh sorry, kejadian kelainan pada perkembangan organ itu berupa satu, salah arah perkembangan, dua, terhentinya perkembangan, tiga, kelebihan perkembangan, empat, gangguan perkembangan. Ini udah kita bahas tadi juga. Jadi langsung aja jawaban yang benar adalah semuanya benar. Kayak gitu. Oke, untuk contoh masing-masingnya nanti bisa dipelajari lagi ya. Terus untuk nomor 14, manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian sebab paparan zat teratogen dapat merusak organ vital. Jadi kita lihat dulu ini apakah pernyataan satu dan dua benar. Kemudian kita juga tentukan apakah dua-duanya ada korelasi. Nah, aku mau tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman ini benar-benar berhubungankah atau dia tidak ada korelasi kah atau salah benar atau apa? Berhubungan. Oke. Terus ada lagi? Tidak berhubungan. Oke, yang satu berhubungan, satu tidak. Yang lain Anda kalau nggak ada, tak jawab aja langsung ya. Jadi untuk yang pernyataan pertama dulu. Manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian. Ini benar gitu ya. Walaupun pada nyatanya manifestasinya itu nggak hanya kematian aja, tapi perlu diingat kalau kematian itu ibaratnya final destination-nya kalau perkembangan abnormal ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kayak gitu. Terus pernyataan kedua, paparan zat teratogen dapat merusak organ vital. Ini jelas ya, karena organ vital yang terdampak itu banyak sekali. Mulai dari jantung, mata, usus, paru-paru, kemudian sampai celah bibir, celah mulut, itu juga terpengaruh. Jadi yang pernyataan kedua ini juga benar. Nah sekarang apakah keduanya berhubungan gitu ya? Coba kita runut-runut deh, kita baca-baca. Manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian. Sebab paparan zat teratogen dapat merusak organ vital. Jadi karena organ vitalnya rusak, maka dia terjadi kematian. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah benar, benar, dan ada korelasi. Seperti itu. Oke. Soal terakhir, oh my God, semoga kalian belum tidur ya. Jadi untuk manifestasi kelainan perkembangan berbanding terbalik dengan kadar dosis. Sebab manifestasi kelainan perkembangan meningkat jika kadar dosis meningkat. Jadi jawabannya apakah benar-benar berhubungan atau ada jawaban lain? SB, salah benar, salah benar, salah benar. Oke.
Jadi jawaban kalian udah benar ya. Jadi untuk soal nomor 15 ini jawabannya salah benar. Kenapa? Karena untuk pernyataan yang pertama dulu, untuk manifestasi kelainan perkembangan berbanding terbalik dengan kadar dosis. Tadi udah aku sampaikan ya, misal teman-teman nih, katakanlah kita pakai hewan yang sedikit mungil, kita pakai tikus misalkan. Kalau misal tikus ini minum racun tikus dalam jumlah yang besar, maka manifestasi kelainan perkembangannya ini juga akan semakin besar, bahkan hingga kematian. Sedangkan di sini tertulis berbanding terbalik, jadi seharusnya dia berbanding lurus. Seperti itu. Kemudian untuk statement yang kedua ini sudah benar, jadi manifestasi kelainan perkembangan meningkat jika kadar atau dosis meningkat gitu. Jadi ini kayak gampangannya tuh bahasa lainnya berbanding lurus itu adalah jika manifestasinya meningkat atau manifestasinya itu tinggi, abnormalitasnya tinggi, maka dia itu artinya kadar dosis yang digunakan itu juga meningkat atau tinggi. Sehingga dapat tercipta kelainan yang semakin banyak itu tadi. Seperti itu untuk 15 soal yang sudah kita selesaikan. Dari keilmuan atau dari MC, adakah yang ingin disampaikan dulu? Baik, terima kasih kepada Kak Laura. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand dan menyalakan mic atau melalui kolom chat. Ayo teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau malah udah jelas semua. Oh dari Vanessa, oke boleh. Baik Kak, izin bertanya, untuk teratogen ini kan menyebabkan kecacatan. Nah, apakah bisa dideteksi semenjak bayi masih ada di dalam rahim? Dan tadi sempat dijelaskan jika catatan dari paparan teratogen ini bisa menurunkan ke anaknya. Nah, jadi itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi ya Kak, misal kayak sampai ke cucunya gitu. Terima kasih. Buat MC ini langsung aku jawab atau mau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, jadi untuk identifikasi teratogen atau kejadian teratologi sejak dalam rahim, itu dalam penerapan real life-nya itu sebetulnya cukup sulit ya kalau di hewan. Kalau di manusia itu kan dengan banyak sekali bantuan NSP, USG, dan lain sebagainya itu lebih mudah gitu. Tapi kalau di hewan itu masih lebih banyak yang dilakukan dengan kultur in vitro atau uji toksisitas secara in vitro itu tadi. Nah, caranya kalau yang paling dekat atau paling mendekati simulasi dia, fasenya, lingkungannya, dan lain-lain itu saat di dalam rahim, yaitu dilakukan kultur embrio langsung. Jadi benar-benar yang dikultur itu adalah embrio dari organisme yang akan dicoba dipapar teratogen. Kemudian itu nanti akan dilihat untuk perkembangan efeknya setiap hari. Jadi contohnya ya yang di PPT dosen itu tadi. Jadi hari pertama sampai ke 10 itu efek paparannya apa aja. Kemudian selanjutnya itu apakah ada efek paparan lain di organ lain dan seterusnya. Nah, itu di luar negeri itu udah banyak dikembangin yang namanya embryonic stem cell test. Jadi memanfaatkan stem cell dari embrio sebagai bentuk representasi dari embrio itu sendiri, tapi diamatinya itu secara in vitro atau di luar tubuh induk. Nah, kemudian itu kan yang pertama. Jadi embrionya ini diambil stem cell-nya aja, diambil selnya aja atau perwakilannya aja. Nah, kalau metode yang kedua itu ada whole embryo culture atau WEC itu tadi. Jadi itu konsepnya adalah mengambil semua embrionya terlebih dahulu gitu ya. Misal dari hewan-hewan coba kayak kata atau tikus atau ayam itu yang paling umum digunakan sebagai model. Dia itu embrio yang akan diuji dia kalau kena reagen atau paparan itu efek dari hari ke harinya seperti apa kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi
Kalau dideteksi secara langsung dari dalam rahim itu masih sulit. Apalagi untuk reagennya apa aja, untuk agen penyebab dia terkena teratogenik, terkena teratologi ini apa aja, teratogennya itu efek hari ke harinya bagaimana, itu lebih mudah diamati secara in vitro daripada saat dia secara in vivo di dalam rahim langsung diamati langsung. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, apakah dari semua kelainan ini ada yang bisa diturunkan secara genetik atau dari generasi ke generasi? Itu ada. Jadi, misal teman-teman itu mengalami kejadian-kejadian yang contohnya itu apa ya? Diabetes mellitus tipe 1 kayak gitu. Misal dia mengalami ini sebenarnya bukan yang teratogen banget. Maksudnya secara malformasi atau secara kelihatan atau tampak luar ini nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi teman-teman ini mewarisi diabetes mellitus dari orang lain, yang mana itu dari parentalnya atau dari orang tuanya, gitu. Jadi sebuah organisme mengalami diabetes mellitus yang diwariskan dari induk ke anaknya, itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah albino. Albino ini walaupun tidak langsung muncul dari generasi pertama ke generasi kedua, tapi dia itu bisa mengalami gap sehingga albino ini muncul dari generasi pertama ke generasi keempat atau ke generasi ketiga. Jadi bisa jadi yang generasi keduanya ini normal-normal aja, kelihatan tampak luarnya. Tapi sebenarnya dia itu adalah carrier atau dia masih pembawa gen dari albino itu. Makanya ketika gen itu terekspresi di keturunan-keturunan selanjutnya, keturunan-keturunan generasi selanjutnya inilah yang nantinya akan merasakan albino lagi dari entah buyutnya, entah kakeknya, dan seperti itu. Apakah cukup menjawab? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, kami tunggu sampai pukul 20:08. Baik, kepada Maureen Graciela, dipersilakan. Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Mauren. Jadi di sini aku mau tanya sama Kak Laura sekalian mungkin Kak Laura bisa mengonfirmasi juga mengenai perbedaan antara toksik dan yang sudah dibahas tadi, teratogen. Ya teratologi gitu. Nah, aku mau nanya sih lebih jelasnya. Kan setahu aku tuh kayak toksik itu kan bisa langsung mempengaruhi apa ya individunya, bahkan bisa menyebabkan kematian juga kan Kak, karena sifatnya yang beracun toksik gitu. Nah, sedangkan yang baru kita bahas ini dari penjelasan dosen juga dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan kepada hewan-hewan tertentu, sifatnya hanya mempengaruhi si fetusnya aja Kak. Jadi untuk dampak ke induknya itu tidak ada. Jadi lebih berbahaya ke fetusnya sendiri daripada induk. Tapi mungkin kakak bisa lebih menjelaskan lebih dalam lagi perbedaan di antara keduanya. Apakah memang toksik ini benar-benar mempengaruhi antara individu, antara induknya dan juga anaknya. Sedangkan yang baru kita bahas ini hanya mempengaruhi fetusnya gitu. Malah si induknya nggak kenapa-napa karena dalam pengujian menggunakan hewan itu sendiri dosisnya sudah diturunkan Kak dari si toksik itu. Jadi hanya mempengaruhi fetusnya saja. Mungkin kalau Laura bisa menjelaskan lebih lanjut dan mengonfirmasi juga mana tahu aku ada salah pemahaman. Terima kasih. Oke, untuk Mauren, jadi ini pertanyaannya bagus ya, karena menurutku kalian perlu tahu apa sih sebetulnya bedanya toksik dan bedanya dia itu teratogen kayak gitu. Jadi contohnya kalau misal toksik, toksik itu kan artinya racun gitu. Nah, racun ini
kalau misal dikonsumsi dalam jumlah besar oleh induk dan fetus, itu dia sekaligus bisa menyebabkan kematian pada dua-duanya. Karena untuk toksik itu, dia targetnya itu adalah organ dewasa dari induk yang sudah matang dan juga jaringan yang sudah berkembang pada fetus seperti itu. Kemudian untuk akibat-akibatnya atau ibaratnya apa ya, efek yang jelas lah itu, efek yang terlihat itu contohnya adalah keracunan-keracunan pada sel-sel atau kematian sel itu baik pada induk maupun pada fetus. Nah, kemudian untuk reversibilitasnya atau misal apakah bisa kembali ke semula, ini kalau toksik ya. Kalau toksik atau racun pada induk itu seringkali bersifat reversible atau bersifat dapat kembali kepada struktur semula apabila paparannya ini diminimalisasi atau dihentikan. Sedangkan apabila pada fetus ini umumnya irreversible. Kenapa? Karena fetus itu kan rentan ya dengan semua pertumbuhan organ yang belum sempurna. Kalau dia semakin lama dipapar dengan racun, maka dia itu semakin mendekati kematian dan itu lebih sensitif. Kemudian untuk dosis, jadi untuk toksik ini dia pasti menggunakan dosis. Jadi hubungannya nanti dengan metabolisme dari obat-obatan atau racun dalam tubuh. Racun ini kan sebenarnya dia obat ya, obat tapi dalam dosis yang berlebih gitu ya, sehingga menyebabkan kematian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dosis yang kita berikan pada induk ini cukup tinggi, maka induknya ini mengalami kematian, fetusnya juga mengalami kematian. Tapi ketika dosisnya ini cukup rendah, di induk ini dia bisa jadi hanya sakit biasa gitu ya, hanya sakit biasa, kemudian bisa memulihkan diri. Tapi untuk fetusnya ini tetap terjadi kematian. Kenapa? Karena dia ujung-ujungnya bersifat apa ya, lebih sensitif terhadap dosis rendah sekalipun untuk fetus ini. Jadi kalau dia diracun bahkan dalam jumlah sedikit itu dia udah bisa mati. Kayak gitu. Itu untuk gambaran umum dari toksik. Nah, sekarang untuk teratogen sendiri. Teratogen ini itu sebetulnya dia tidak selalu meracuni gitu ya, tidak selalu meracuni organisme-organisme ini, baik induk atau fetus. Nah, untuk target organnya tadi pertama, kalau pada induk itu dia spesifik target teratogennya itu rata-rata nggak ada. Jadi kayak secara umum aja dia masuk ke tubuh induk atau dia memang udah dipapar sebelum-sebelumnya. Jadi apa ya ibaratnya itu tadi yang in vivo sama in vitro mekanismenya di awal itu kan dia apakah dia dengan faktor lingkungan dia jadi terkena teratogen atau dia dari awal sudah membawa teratogen kayak gitu. Itu pertama konsepnya kayak gitu. Kedua, kalau pada fetus otomatis teratogen ini akan menyerang di organogenesisnya yang tadi kalian pelajari sama Kak Rere di awal itu. Nah, lalu untuk efeknya, kalau yang tadi racun itu jelas dia menyebabkan keracunan dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk teratogen ini tidak selalu kayak gitu. Jadi untuk teratogen itu di induk, itu biasanya induk itu masih lebih mampu memetabolisme teratogen kayak gitu. Tapi untuk di fetus itu dia biasanya tidak bisa memetabolisme teratogen itu. Sehingga dia terjadi gangguan. Tapi gangguannya di mana? Mayoritas di morfogenesisnya. Jadi pada pola pembentukan organnya. Misal, pembentukan neural tube, dia neural tube-nya terganggu, notokornya terganggu, jadi nggak bisa membentuk sistem saraf yang proper atau yang layak. Terus ada kelainan jantung, kemudian ada malformasi anggota gerak, kayak gitu. Jadi dia itu nggak secara langsung mematikan induk dan juga fetus seperti toksin, tapi dia itu menyebabkan gangguan-gangguan pertumbuhan pada induk dan juga fetus yang nantinya juga mengarah pada kematian. Walaupun ini efeknya secara langsung tidak secara langsung berkaitan dengan metabolisme tubuh seperti yang tadi di toksik seperti itu. Definisi teratogen dan toksik itu beda gitu loh. Jadi kalau toksik, misal kamu terserang sekali, itu langsung menyerang ke metabolismemu gitu untuk induk dan juga fetus. Tapi untuk teratogen itu belum tentu berkaitan dengan sistem metabolik. Bisa jadi hanya sistem spesifik aja, misal saraf, jantung, paru, kemudian bisa jadi ke organ reproduksi. Itu bisa jadi secara spesifik mengarah ke situ. Oke, jadi kalau misal dari apa ya perbedaan utama ya kayak gitu yang dapat disimpulkan gitu kan. Kalau efek toksik itu lebih ke sistem metabolisme tubuh secara fungsional.
Kalau teratogen itu lebih ke struktur tubuhnya atau morfologi tubuhnya itu seperti apa. Nah, kalau morfologinya terganggu, nanti otomatis fungsinya juga terganggu. Itu kalau alurnya yang teratogen. Kalau yang toksik tadi langsung aja fungsinya terganggu, padahal organnya kelihatan normal-normal aja tuh Kak, kayak gitu. Terus habis itu kalau timing teratogen ini dapat menyebabkan kematian itu di periode kritisnya. Jadi misal udah bener-bener jantungnya bocor, nggak ketolong, ya udah dia mati. Tapi kalau toksik, itu dia bisa terjadi kapan aja dia mati. Asal apa? Asal paparannya si toksik ini atau keracunannya ini udah tinggi duluan. Jadi dia relatif nggak memerlukan waktu selama teratogen untuk menimbulkan efek letal atau efek kematian. Kayak gitu. Terus untuk toksik sendiri itu dia seringnya itu lebih ke reversible. Jadi kalau toksik, kalau kamu keracunan, kalau kamu di drainase atau kamu di apa ya, dihidrasi lah, dihidrasi dengan lebih baik dan kamu menerima terapi yang memang bisa untuk menangkal toksik ini, ya kamu sembuh gitu. Makanya dikatakan sifatnya reversible. Artinya jaringan itu bisa kembali ke fungsinya semula. Sedangkan untuk teratogen, karena dia itu tadi cacatnya itu benar-benar cacat fisik gitu ya. Makanya dia itu konsepnya irreversible. Jadi dia kalau misal udah cacat fisik kayak gitu, kamu nggak ada tindakan dari luar. Dia kan nggak ada hubungannya sama sistem metabolisme nih. Misal tadi yang visura optikus, kayak robekan di selaput mata. Itu kalau nggak dibenerin ya dia nggak akan bener sendiri gitu loh. Makanya itu sifatnya irreversible, cenderung lebih apa ya, tidak bisa kembali ke fungsi semula karena dari awal pun dia bentuknya udah nggak normal kayak gitu. Apakah cukup jelas ya atau mungkin perlu tak simpulkan lebih ini lagi, lebih sederhana lagi? Sudah cukup jelas, Kak. Makasih banyak ya. Oke, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi dan karena keterbatasan waktu, kita sudahi saja sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Laura atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga materi yang disampaikan semakin memperkuat persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian akhir semester besok. Tidak terasa, kita sudah tiba di penghujung acara Veterinary Mentoring Day pada malam hari ini. Sebelum acara kami tutup, marilah kita abadikan momen kebersamaan malam ini dengan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kamera. Sampai di waktu 19. Oke, teman-teman, kami tunggu sampai 2019 untuk menyalakan kamera. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20.19, saya izin untuk memulai dokumentasinya. Kecil, kecil, kecil. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Untuk slide keempat, 3, 2, 1. Lalu untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak. Saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman peserta yang belum mengisi presensi, dimohon untuk segera mengisi link presensi yang sudah disiapkan oleh panitia melalui kolom chat.
Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rere dan juga Kak Laura atas pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan membantu kita semua untuk meraih hasil yang terbaik di ujian akhir semester besok. Sekian dan sampai jumpa di Veterinary Mentoring Day selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk teman-teman keilmuan. Aku izin nulis ya, dan mohon maaf apabila selama pemaparan aku banyak melakukan kesalahan dan juga kekuranganku. Aku minta maaf banget. Tetap semangat ya untuk prokerannya. Semangat juga Gina. Makasih Laura. Baik. Kak Laura.